Jadi bukan hanya pas kawin aja baru kita membuat tabungan kawin. That you had you could you do you will. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Oke, jadi ini merupakan video pertama aku. Video pertama dari channel itu pertamaku juga, yang dimana kita akan melaksanakan tadabbur Al-Quran bersama pada hari ini, yang dimana aku akan membacakan satu ayat yang merupakan request daripada teman-teman sekalian, antum-antum semua. Yang pertama dari Pak Ismail Malaysia, yang merupakan rekan daripada Facebook. Jadi beliau meminta agar aku membacakan surah Al-Hasyr ayat 18 dan juga menceritakan kandungan ayatnya. Sebelum kita membacakan dan menceritakan kandungan ayatnya, alangkah baiknya dulu ente-ente semua subscribe, like, and comment video ini. Jangan lupa ya guys. Oke, kita masuk kepada surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ikhwanul muslimin, teman-teman saudaraku sekalian. Ani akan menceritakan kepada ente semua kandungan daripada ayat ini. Tapi sebelum itu, ada sebuah kisah menarik yang berkaitan dengan ayat ini. Apa kisah itu? Jadi, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Tafsirul Qur'anil Azim, beliau menjelaskan bahwa suatu ketika Rasulullah duduk bersama para sahabatnya. Lalu tiba-tiba datanglah sekelompok kaum, yang mana mereka tidak beralas kaki dan tidak berbaju, hanya mengenakan jubah saja. Melihat hal itu, Rasulullah wajahnya berubah. Berubah kenapa? Rasulullah iba kepada mereka, kasihan. Lalu Rasulullah memerintahkan kepada Bilal untuk azan dan sholat, karena memang waktunya sudah sholat. Lalu sholatlah mereka. Lalu sehabis sholat, sebagaimana biasanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah untuk para sahabat-sahabatnya dan kaum muslimin muslimat sekalian. Lalu Rasulullah membacakan Quran surah An-Nisa ayat pertama, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, dan sampai habis. Lalu Rasulullah membacakan ayat kedua, yaitu surah Al-Hasyr ini yang tadi aku bacakan sebelumnya. Lalu setelah itu Rasulullah bersabda, hendaklah kalian bersedekah dengan uang dinar kalian, atau dengan dirham kalian, atau dengan sebutir kurma, atau dengan biji kurma sedikit pun. Dengar hal itu, para sahabat pun bergegas kembali ke rumah mereka dan segera mengambil barang-barang mereka. Sehingga setelah mereka kumpulkan, terlihatlah ada dua tumpukan. Tumpukan pertama makanan, tumpukan kedua pakaian. Lalu melihat dua tumpukan tersebut, Rasulullah pun wajahnya berseri
bergembira, senang Rasulullah. Karena apa? Karena kesungguhan kaum muslimin dalam beribadah dan bermuamalah. Sehingga setelah melihat dua tumpukan tersebut, maka Rasulullah berikan dua tumpukan itu kepada kaum tadi, kaum fakir tadi. Sungguh mulia akhlak para sahabat. Masya Allah. Lalu pasti ente tanya nih, apa hubungannya sama ayat tadi? Jadi dari ayat tersebut dan dengan kisah tersebut kita korelasikan bahwa Allah memerintahkan kita yang pertama bertakwa kepada Allah. Sebagaimana hakikat takwa itu sendiri ialah imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi, yaitu melaksanakan segala kewajiban yang telah Allah tetapkan kepada kita dan menjauhkan segala larangannya. Lalu yang kedua, Allah memerintahkan kepada kita agar membuat sebuah tabungan amal sebagai persiapan kita untuk di akhirat nanti. Jadi bila kita korelasikan dengan ayat tadi, dengan kisah tadi, maka para sahabat bergegas, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Mereka mengumpulkan harta mereka menjadi satu dengan tujuan apa? Mereka ingin membuat tabungan amal mereka, sehingga dengan tabungan amal itu dapat membantu mereka di akhirat nanti. Nah, lalu timbul pertanyaan, apa harus dengan harta baru kita bisa buat tabungan amal? Tentu tidak. Jadi, kalau ente sekalian membuat tabungan amal, itu bebas. Ada banyak hal baik, ada banyak hal ibadah yang bisa kita lakukan sebagai bentuk tabungan amal kita di akhirat nanti. Apa aja itu? Yang pertama, kita bisa membaca Al-Quran. Yang kedua, kita bisa bersolawat. Yang ketiga, kita bisa berzikir. Bahkan hal-hal kecil sedikit pun, seperti kita menebarkan senyum, menyingkirkan duri di jalan, memberikan makan kepada tetangga, kepada fakir miskin yang membutuhkan. Jadi, bukan hanya pas kawin aja baru kita membuat tabungan kawin. Mau ke akhirat pun, kita buat tabungan juga. Ya, tabungan seperti tadi itu, amal-amal baik, atau yang kita namakan dengan akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Sehingga, ketika kita sudah punya banyak amal nih, kita buat peribaratan kiasnya. Ketika ente nabung uang di rumah, ente buat celengan, itu nabung 1 hari 1.000 sampai 100 hari 100.000 setahun. Berapa hari setahun? 500 sekian hari. Kita katakan 500.000 1 tahun. Sudah. Ketika akhir tahun ente mau buka tabungan itu, tinggal ente pecahkan terap. Baru ente ambil uang 500.000 itu, lalu ente belanjakan kemana saja yang ente mau. Sama juga dengan amal. Kalau ente sudah nabung amal banyak-banyak, maka di akhirat nanti ente tinggal menerima hasilnya. Ente tinggal menuai hasilnya. Hasil daripada tabungan amal ente tersebut. Jadi buat teman-teman sekalian, mari kita buat tabungan amal kita dengan segala hal baik yang ada. Insya Allah Allah memberkahi dan meridhai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Syukran katsiran. Wa jazakumullahu khairan jazaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.